Bayangkan, di tengah hutan Kalimantan Barat yang hijau gelap, di tanah yang saat itu belum mengenal kata Indonesia, pernah berdiri sebuah negara kecil yang sangat maju untuk zamannya. Sebuah negara yang tidak dipimpin raja, tidak diwariskan turun-temurun, melainkan dipimpin oleh presiden yang dipilih rakyatnya. Namanya Republik Lanfang. Dan kisah ini adalah salah satu bab sejarah Nusantara yang paling jarang dibahas, namun paling mengejutkan. Bagian 1, Kalimantan abad ke-18, tanah yang menyimpan janji. Untuk memahami bagaimana sebuah republik bisa muncul di tengah Kalbar pada abad ke-18, kita harus kembali pada suasana masa itu. Pulau Kalimantan atau Borneo adalah wilayah yang dikuasai rimba dan sungai. Sungai Kapuas dan anak-anak sungainya menjadi jalur transportasi utama. Satu-satunya cara manusia bergerak dari pesisir ke pedalaman. Kerajaan-kerajaan Melayu di pesisir seperti Pontianak, Sambas, Mempawah, mengatur perdagangan, pajak, dan hubungan diplomatik. Di pedalaman, masyarakat Dayak hidup berdasarkan adat. Mereka punya ilmu bertani, menenun, berburu, dan mengelola hutan dengan cara-cara yang diwariskan turun-temurun. Namun pelan-pelan, dunia luar mulai memasuki Borneo. Pedagang Bugis, Jawa, Banjar, Melayu, Arab hingga Eropa datang mencari hasil bumi. Tetapi yang paling banyak muncul di wilayah tambang adalah kelompok penambang dari Tiongkok, khususnya etnis Hakka. Mereka datang bukan sebagai penjajah. Mereka tidak membawa tentara. Mereka datang dengan sekop, cangkul, dan mimpi untuk hidup lebih baik. Dan dari sinilah cerita besar ini bermula. Bagian 2, kedatangan para penambang Hakka. Pada tahun 1700-an, ekonomi Tiongkok sedang tidak stabil. Banyak warga Hakka meninggalkan kampung halaman untuk mencari hidup di negeri jauh. Kapal-kapal kecil membawa mereka ke Nusantara. Beberapa singgah di Singapura, Malaka, atau Johor. Sebagian lain menyeberang ke pesisir Kalimantan Barat. Dan ketika mendengar kabar bahwa tanah Kalbar menyimpan emas, mereka masuk menuju pedalaman. Para penambang ini membentuk kelompok kerja bernama Kongsi, yaitu semacam komunitas otonom yang mengelola tambang secara kolektif. Ada kongsi kecil, ada kongsi besar, ada kongsi yang rukun, ada pula yang bersaing dan berkonflik. Dari sekian banyak kongsi, muncul satu tokoh yang kelak mengubah nasib seluruh komunitas. Bagian 3, Luo Fangbo, pemimpin yang tidak muncul dari istana. Nama itu adalah Luo Fangbo. Ia bukan bangsawan, bukan pejabat, dan bukan orang kaya. Ia seorang penambang yang cerdas, bekerja keras, dan dihormati karena kemampuannya menyelesaikan perselisihan antar anggota kongsi. Ketika konflik antar kongsi dan tekanan dari kerajaan sekitar meningkat, Luo Fangbo menyadari satu hal. Jika mereka tidak bersatu, mereka akan habis satu persatu. Maka ia mengajak pemimpin kongsi lain untuk membentuk kelompok besar yang terorganisir dan mandiri. Pada tahun 1777, mereka berkumpul di Mandor, yaitu sebuah wilayah subur yang kelak menjadi pusat negara kecil yang akan mereka dirikan. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, diputuskan lahirnya Lanfang. Bagian 4, dari perkumpulan menjadi republik. Nama Lanfang berasal dari daerah asal para pendirinya di Tiongkok, namun kongsi yang mereka bentuk bukan kongsi biasa. Inilah yang membedakannya. 1. Mereka menolak feodalisme. Tidak ada bangsawan, tidak ada garis keturunan. 2. Pemimpin dipilih, bukan diwariskan. Sistem ini mirip demokrasi desa Tiongkok kuno, tetapi diperluas menjadi sistem negara. 3. Mereka mengatur hukum sendiri. Ada pengadilan, ada aturan pertambangan, ada sanksi sosial. 4. Mereka memiliki pertahanan sendiri. Pasukan ini disebut milisi kongsi, terdiri dari warga yang dilatih. 5. Mereka memiliki wilayah sah, dari Mandor sampai ke daerah-daerah tambang lainnya. Dengan struktur seperti ini, Lanfang tidak lagi sekedar kongsi. Ia berkembang menjadi republik dengan Luo Fangbo sebagai presiden pertama. Dan ini terjadi 135 tahun sebelum Indonesia merdeka. Bagian 6, sistem pemerintahan yang mengejutkan. Struktur pemerintahan Lanfang sangat modern untuk abad 18-19. Presiden atau Kapten Kongsi dipilih melalui musyawarah para pemimpin kongsi. Dewan Ujuh, penasehat tertinggi,
mengawasi kebijakan negara. Dewan 12 mengatur hukum, pengadilan, dan peraturan sosial. Dewan 24 mengelola pertambangan, ekonomi, dan perpajakan. Milisi rakyat, pasukan pertahanan yang dibentuk dari warga kongsi. Bayangkan, di saat Eropa masih sibuk dengan monarki, di saat banyak wilayah Asia masih dikuasai raja dan bangsawan, di hutan Kalbar, sebuah republik demokratis telah hidup ratusan tahun lalu. Bagian 7, kehidupan masyarakat Lanfang. Lanfang bukan negara yang menutup diri. Warga Dayak, Melayu, dan pendatang dari berbagai daerah bekerja bersama. Mereka hidup berdampingan sebagai petani, penambang, pedagang, pengrajin. Dalam catatan lama, Lanfang digambarkan sebagai masyarakat yang rapi, disiplin, pekerja keras, mandiri, tidak suka konflik. Konsep mereka sederhana. Jika kemakmuran ingin dicapai, maka semua orang harus saling menjaga. Lanfang pun tumbuh menjadi salah satu pusat ekonomi terpenting di Kalimantan Barat. Bagian 8, masa keemasan, 107 tahun pemerintahan Republik. Selama lebih dari 1 abad, Lanfang dipimpin oleh 7 presiden. Luo Fangbo, pendiri, dipandang sebagai bapak bangsa. Jiang Wubo memperkuat milisi dan pertahanan. Lin Aosong memperluas jaringan tambang. Li Atung meningkatkan diplomasi dengan kerajaan Melayu. Chen Aming memperbaiki sistem pajak. Liu Aseng, masa perkembangan ekonomi, dan Li Along, presiden terakhir yang menghadapi kolonial Belanda. Di masa ini, Lanfang membangun jalan-jalan penghubung, gudang logistik, kebun lada, peternakan sapi dan babi, pusat administrasi mandor, sistem pendidikan sederhana. Ekonominya kuat, rakyatnya relatif sejahtera, pertahanannya solid. Namun kejayaan itu tidak berlangsung selamanya. Bagian 8, ancaman dari selatan, VOC dan Belanda. Pada abad ke-19, Belanda mulai memperluas kekuasaannya di Kalimantan. Bagi Belanda, 2 hal membuat Lanfang menjadi ancaman. 1. Lanfang terlalu kuat dan independen, sementara Belanda ingin semua wilayah berada di bawah kendalinya. 2. Tambang emas Lanfang sangat kaya. Belanda menganggap emas itu sebagai hak kolonial mereka. Maka strategi kolonial mulai dimulai. Memecah kongsi-kongsi lain, memanipulasi konflik internal, menekan mitra dagang Lanfang, memblokade jalur perdagangan, memaksa kerajaan-kerajaan Melayu agar tidak mendukung Lanfang. Konflik pun semakin tidak terhindarkan. Bagian 9, perang, blokade, dan serangan Belanda. Pada awal 1880-an, situasi memanas. Belanda mengirim pasukan ke wilayah sekitar Mandor. Pertempuran kecil mulai terjadi di pos-pos tambang. Milisi Lanfang memang berani, tetapi negara kecil itu tidak mampu menandingi kekuatan kolonial. Puncaknya terjadi pada tahun 1884. Belanda melancarkan serangan besar-besaran dari arah Sungai Kapuas dan wilayah pesisir. Mandor jatuh, balai pemerintahan direbut, dan Li Along, presiden terakhir, menghadapi pilihan pahit. Menyerah sebagai boneka kolonial, atau meninggalkan tanah yang telah mereka bangun selama 107 tahun. Ia memilih yang kedua. Bagian 10, eksodus rakyat Lanfang. Ribuan warga Lanfang memilih mengungsi. Mereka melarikan diri ke berbagai arah. Pontianak, Singkawang, Kuching, Singapura, hingga Guangdong di Tiongkok. Beberapa membawa catatan arsip, dokumen, dan benda-benda berharga. Sebagian lain membawa cerita tentang negara yang sudah hilang. Belanda kemudian membubarkan seluruh struktur pemerintahan. Nama Lanfang perlahan menghilang, digantikan distrik, kam, dan desa kolonial. Tetapi jejaknya tetap hidup dalam cerita oral dan catatan sejarah diaspora Hakka. Bagian 11, apa yang tertinggal dari Republik Lanfang? Hari ini, jika kita datang ke Mandor, kita akan menemukan beberapa sisa fondasi bangunan, tempat pemakaman besar, bekas jalur tambang, serpihan peninggalan kongsi, dan papan informasi sejarah. Namun warisan terbesar Lanfang bukanlah bangunan, melainkan nilai. 1. Demokrasi lokal yang hidup sebelum Indonesia ada. Sebuah republik di tengah Nusantara pada abad ke-18. 2. Bukti bahwa orang Tionghoa, Dayak, dan Melayu pernah hidup bersama secara harmonis. 3. Pelajaran bahwa masyarakat bisa mandiri tanpa feodalisme. 4. Kesadaran bahwa sejarah Indonesia lebih luas daripada yang kita pelajari di sekolah. Penutup, republik yang hilang dari peta namun tidak dari sejarah. Di tengah rimba Kalimantan yang hening, pernah berdiri sebuah negara yang dibangun oleh para perantau, pekerja keras, dan warga yang ingin hidup merdeka.
Mereka membuktikan bahwa kebebasan bisa muncul dari tempat-tempat yang tidak terduga, bahwa demokrasi bisa lahir bukan dari istana, melainkan dari tanah tambang. Republik Lanfang mungkin telah hilang dari peta dunia, namun semangatnya mengalir dalam sejarah Nusantara. Sebelum Indonesia merdeka, sebelum kata republik menjadi milik bangsa ini, di Kalimantan Barat, kata itu sudah dihidupkan.